Hai, kenalin, namaku Ahmad Nadif Ma'ruf dan di sini aku adalah peserta dari magang berdampak tahun 2026. Nah, BTW, aku magang di PT Nale Sistem Integrator dan posisiku di PT Nale Sistem Integrator adalah sebagai seorang technical support. Pengen tahu lebih jauh? Let's go. Nah, PT Nale Sistem Integrator ini berada di Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian PT Nale Sistem Integrator ini bergerak pada bidang konsultan teknologi informasi. Spesifiknya seperti penyediaan infrastruktur jaringan berskala besar dan manajemen pusat data. Kemudian untuk klien-klien dari PT Nale Sistem Integrator ini sendiri yaitu seperti instansi-instansi pemerintahan, contohnya Kominfo dan dinas-dinas yang ada di pemerintahan sekitar Jawa Timur. Selain itu juga ada perusahaan-perusahaan seperti PT BHS, PT ABC, dan juga Greenfield Indonesia. Tanggung jawab saya sangat komprehensif, mencakup infrastruktur fisik hingga lapisan logis komputasi. Pada domain fisik, saya melakukan normalisasi jaringan fiber optik yang dimulai dari analisis redaman menggunakan OTDR hingga penyambungan core dari kabel fiber optik. Pada domain arsitektur server, saya bertugas merakit perangkat keras dan mengkonfigurasi bare metal hypervisor Proxmox untuk infrastruktur layanan masyarakat milik Dinas Kominfo Kabupaten Tulungagung dan server backup milik PT BHS. Pekerjaan saya juga merambah ke lapisan aplikasi, di mana saya mengeksekusi optimalisasi UI pada situs profil bisnis untuk meningkatkan metrik performance testing, serta melakukan otomatisasi input data secara masif menggunakan script CSV pada platform edukasi digital. Kontribusi nyata yang telah berhasil saya berikan dapat terukur secara langsung dari stabilitas operasional milik klien. Contohnya, pembangunan jalur distribusi fiber optik dan penyelesaian malfungsi port switch VLAN yang berada di RSC Aisyah Malang. Di situ, kami telah berhasil memulihkan dan memenuhi ketatnya Service Level Agreement atau SLA. Nah, lebih jauh, arsitektur server yang saya bangun menggunakan konfigurasi RAID seperti RAID 10 dan 5 berhasil menciptakan ekosistem server yang menjamin ketahanan terhadap kerusakan perangkat. Nah, di sini terdapat aspek-aspek fault tolerance. Gunanya apa? Gunanya untuk mencegah downtime layanan digital oleh pemerintah atau instansi-instansi terkait. Melalui berbagai proyek kritikal tadi, saya mendapatkan banyak keilmuan tingkat mahir atau hard skill, mulai dari manajerial dari sistem fiber optik, kemudian administrasi sistem server, kemudian manajerial website, hingga keamanan berbasis mikroetik. Dari sisi soft skill, manajemen lalu lintas antar kota menuntut saya untuk lebih taktis lagi dalam melakukan manajerial waktu untuk mengatasi anomali masalah jaringan. Kemudian, daripada itu, kemampuan komunikasi dan kolaborasi kerjasama saya meningkat seiring dengan seringnya berinteraksi dengan klien dan teman-teman di lapangan. Bagi saya pribadi, program magang berdampak ini adalah jembatan untuk merealisasikan materi-materi yang saya dapatkan di dalam dunia perkuliahan untuk bisa saya realisasikan secara langsung ke dalam ekosistem industri. Saya membuktikan secara empiris bahwa materi-materi dari mata kuliah seperti cloud computing, jaringan, dan fault tolerant adalah fondasi yang mutlak diuji pada saat saya tengah berada di lapangan. Berhadapan langsung dengan cuaca ekstrim pada saat instalasi kabel, mencegah human error menggunakan skrip otomatisasi, hingga merealisasikan sebuah solusi zero downtime. Nah, di situ adalah fase-fase membentuk saya sebagai seorang engineer yang andal dan tangguh. Keseluruhan pengalaman teknis tersebut pada akhirnya bermuara dan selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah nomor 4. Yang pertama, saya dituntut untuk mendiseminasikan hasil kerja
di lapangan secara lisan dan tertulis melalui pencatatan logbook dan penulisan dokumen laporan akhir yang komprehensif. Yang kedua, video pemaparan ini merupakan sebuah manifestasi dari kemampuan saya untuk merancang dan juga mengeksekusi presentasi yang komunikatif, efektif, persuasif, dan juga sistematis. Yang ketiga, dalam koridor komunikasi profesionalisme, saya selama di lapangan selalu menerapkan etika komunikasi bersama dengan rekan kerja untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan untuk menghasilkan sebuah solusi. Di situ, saya juga berkomunikasi secara aktif dan profesional bersama klien. Mungkin demikian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk teman-teman semua, tetap semangat. Goodbye.